saudara kita pada pagi hari ini, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa buat anak sekolah minggu. Silakan masuk anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Kita akan berdoa buat mereka supaya mereka diurapi, mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak kita ya, supaya mereka diberkati ya. Bagi anak-anak maju ke depan, kita akan berdoa kepada anak sekolah minggu yang ada. Mari anak-anak maju ke depan, kita akan berdoa. Oh Rabba Syakara mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh berikan. Sekali lagi mengalir. Mari kita akan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tukar tangan buat anak-anak kita. Kita mau mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pada akhir zaman. Kita percaya mereka alat-alatnya Tuhan untuk gereja dan masa yang akan datang. Sebagai alat memberikan kemuliaan bagi nama-Mu, berkati kehidupan mereka, Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, urapannya dari Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi Daniel yang akhir zaman Tuhan, dipakai untuk memuliakan bagi nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Dalam firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu menerangi hidup kami, menerangi firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tidak satu pun Engkau lewati pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan Engkau berkati melalui firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya akan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada WL Singer, pemain musik yang luar biasa ya, pada pagi hari ini membawa kita di dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kita boleh bersama memuji Tuhan di tempat ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita boleh melihat flashback Tuhan dirikan gereja ini kurang lebih 6 bulan, 7 bulan ya. Dan kemarin kita bersama-sama di ICC, kita melihat bahwa GPI Gatot Subroto itu sudah 35 tahun, sementara kan kita belum 1 tahun Bapak Ibu ya. Kita berdoa ya supaya gereja ini terus bisa sampai 30 tahun, 40 tahun selamanya. Amen. Kita berdoa dan kita percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, bagi kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan baik buat gereja Gatot Subroto, dan kita anak-anaknya dan cabang-cabangnya Tuhan juga baik bagi kita. Amen. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 dan ke-4 dengan judul memulai perjalanan dan menerima janji Tuhan. Memulai perjalanan dan menerima janji Tuhan. Kita akan baca dalam Yosua 1 pasal 1 sampai ke 4 ya. Di mana setiap orang dan setiap anak-anak Tuhan akan menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita supaya kita anak-anak Tuhan kuat di dalam Tuhan dan menerima berkat-berkat dan janji-janji Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Musa di Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Amin. Kita membaca firman Tuhan dikatakan Musa, konteks pada saat ini adalah di mana kita tahu bahwa Musa yang dipilih Allah sudah mati. Yang dipilih Allah meneruskan kepemimpinan Musa adalah dipilih Joshua. Kita tahu Joshua adalah abdi Allah, hambanya Musa. Dan dia sebagai orang biasa, saya percaya kita semua orang biasa, amen. Kita semua sama dengan Joshua. Dia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai apa-apa, tidak punya kepintaran, kekuatan. Tapi di situ Tuhan memilih Yosua untuk mengganti Musa. Tugasnya luar biasa Bapak Ibu, untuk membawa bangsa yang besar, bangsa Israel ke tanah perjanjian, di mana di situ terdapat susu dan madunya, Tuhan katakan. Dan pada hari ini kita percaya dan kita akan belajar ya dari Yosua, abdi Musa yang dipilih Allah untuk meneruskan pemimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan berjanji kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, dia tepati. Tuhan berjanji untuk membawa Israel masuk tanah Kanaan melimpah susu dan madunya, dia tepati. Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan untuk kita.
pasti Tuhan akan tetapi dan janji Tuhan kepada kita. Amin. Demikian juga Musa dan Yosua, Tuhan janjikan, dan Abraham Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan dan memberikan bangsa yang besar. Ya, Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemarin kita sama-sama nonton film tentang 3 hari Abraham, di mana dia menyerahkan Ishak anaknya. Bapak Ibu kalau belum nonton boleh ditonton. Itu luar biasa, ya. Kita melihat bagaimana pergumulan iman Abraham. Bagaimana dia mempertahankan iman yang begitu kuat supaya dia tetap di jalurnya Tuhan. Kadangkala kita melihat filmnya bahwa istrinya senantiasa melemahkan imannya, tapi Abraham tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga pada saat ini kita boleh melihat dan janji Tuhan digenapi. Saya percaya kalau Abraham saat itu mendengarkan perkataan istrinya, pasti tidak akan terjadi mujizat Tuhan. Tidak akan terjadi janji Tuhan dalam kehidupan mereka dan kepada kita saat ini. Dan kita melihat bahwa Allah itu luar biasa. Dia menempati janji bagi kita. Dia menempati janji bagi Abraham. Dan pada saat ini juga kita percaya janji di dalam Alkitab banyak sekali. Kalau kita taat setia kepada Tuhan, maka janji itu akan jadi milik kita semua. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita anak Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Nah, mari kita belajar dari Yosua. Apa yang menjadi petunjuk Tuhan kepada Yosua untuk menerima janji Tuhan? Yang pertama, selalu sertakan Tuhan dalam kehidupan. Kita baca di ayat yang kelima. Coba kita baca di ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan harus selalu menyertai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan usaha kita semua, kita harus menyertai Tuhan. Apalagi untuk membawa anak-anak kita yang keluarga. Anak-anak kita adalah permata hidup kita, maka mereka harus kita bawa kepada Tuhan dan berikan ke mereka pemahaman supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Yosua selalu menyertai Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tetap diberkati dan janji Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Mau jadi Tuhan diberkati, amin. Katakan bagimu, oh haleluya. Kita mau diberkati, kita janji Tuhan ada dalam hidup kita. Kita anak-anak Allah, kita anak-anaknya dikatakan bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, apabila kita menyertai Tuhan, maka Dia akan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada minggu yang lalu saya ditelepon sama seseorang yang ingin dikonsul, ya. Jadi anak ini umur 23 tahun dan ceweknya 22 tahun. Dan dia minta pada saya untuk konseling. Jadi pada saat itu saya datang hari Minggu kemarin siang-siang, dan saya datang ke sana dan saya konseling mereka. Sebelum konseling kita berdoa, ada Piut juga ikut.
Saya bilang ini karena anak-anak youth, dan saya bawa mereka dan saya minta mereka untuk mendampingi saya supaya mereka mendoakan mereka juga, gitu ya. Nah, pada saat itu saya konseling kepada mereka dan saya tanya apa yang harus saya bantu, apa yang harus yang menjadi masalah dalam kehidupan. Dia bercerita panjang lebar, Bapak Ibu. Dia bilang dia adalah anak-anak yang broken home, bapak ibunya sudah cerai dan orang tuanya pindah agama seberang, dan dia masih mempertahankan agama Kristen yang ada, sementara ceweknya itu juga dia merasakan bahwa selama ini ada penolakan dalam hidupnya. Karena waktu dalam kandungan dia ini mau digugurkan, mau dibuang, gitu ya. Jadi masih terngiang-ngiang dalam ingatan dia bahwa untuk perkataan orang lain, untuk yang ada di dalam orang tua yang senantiasa bilang engkau tidak akan berhasil, engkau tidak akan mampu, ya, engkau tidak pintar dan engkau goblok dan segala macam, itu tertanam di pikiran mereka. Dua-dua ini punya masalah, sama seperti keluarga ini sepertinya keluarga yang luar biasa saya lihat. Tapi pada saat itu dia bilang, oh kami ini ingin menikah. Kalau pasti seperti ini, perasaan kami masih seperti ini, maka kami khawatir pernikahan kami tidak akan lama. Dan kami ragu untuk menikah. Bagaimana keluarga kami nanti diberkati, sementara di pikiran kami dikutuk oleh orang tua, dikutuk orang lain, perkataan-perkataan yang tidak membangun dalam kehidupan mereka. Saya bilang kepada mereka, engkau sudah tepat datang di tempat ini. Karena apa? Sebelum engkau melakukan sesuatu, sertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan dia ingin menyertakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Maka setelah kami konseling sama-sama dan saya berdoa, dan dia minta supaya bulan ini dia akan minta dibaptis dua-duanya, ya, dibaptis. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Kita mau orang-orang yang belum masuk perkawin, pernikahan mereka sertakan Tuhan dalam keluarga mereka, supaya keluarga mereka diberkati, anak cucu mereka diberkati. Dan kita mau, Bapak Ibu, supaya kita diberkati dalam hidup kita. Jangan menganggap kita mampu, jangan menganggap kita pintar, jangan menganggap kita udah bisa. Ingat, kita tidak seberapa, kata firman Tuhan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kita butuh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup merubah hidup kita, merubah hidup saya, merubah keluarga saya, merubah keluarga Bapak Ibu semuanya. Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, berita baik bagi kita, sertakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sertakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Tuhan dalam usaha apapun yang kau lakukan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua yang kita belajar daripada Yosua, yang kedua adalah berani melangkah. Kita akan baca di dalam pasal ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Bapak, saat kita
berjalan di dalam hidup ini. Senantiasa banyak tantangan kehidupan kita, mungkin dalam keluarga, usaha kita. Pada pagi hari ini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin menguatkan hati kita dan teguh kepada Dia, dan kita berani melangkah supaya Tuhan bilang engkau serahkan kota Yeriko. Dikitakan bahwa lihat Yosua disuruh untuk mengambil kota Yeriko. Kita tahu apa yang Tuhan perintahkan, kelilingi kota Yeriko. Diberikan tugas kepada Yosua. Nggak gampang jadi Yosua. Yosua mungkin berpikir, aku nggak mampu, aku ini siapa sih gitu ya. Tapi dia berani melangkah untuk apa yang Tuhan perintahkan pada dia. Dia melangkah. Kita harus berani melangkah firman Tuhan. Dan dia melangkah, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Satu kali dia kelilingi kota Yeriko juga belum. Yang kedua kali belum juga. Yang ketiga kita lihat bahwa kota Yeriko dikelilingi pada hari yang ke-6. Dia berkeliling selama 7 kali, baru kota Yeriko roboh. Itu berarti ada perjuangan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Perlu melangkah kita untuk mencapai janji-janji Tuhan. Sekarang kalau kita pikir orang Amalek bilang, Joshua cara perangnya berbeda. Kenapa? Orang perang itu bersenjata, pakai tombak dan pakai pistol. Tapi aneh, Tuhan bilang kelilingi kota Yeriko. Ini perang seperti apa, macam apa ini kata orang Amalek. Bisa diketahui. Tapi dia tetap lakukan. Dia tetap jalani apa yang diperintahkan Tuhan. Dia berkeliling. Itu hebatnya Tuhan. Beda dengan yang lain. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, janji kita beda. Dia juga memberikan berkat kepada kita beda, Bapak Ibu. Orang lain mungkin dengan segala kelicikan mereka, kita melakukan segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin menepati janji kepada kita, maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar dari Yosua. Kita mau melangkah dalam hidup kita, apapun tantangan dalam kehidupan kita, apapun persoalan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, usaha kita, berani melangkah asal kita menyertai Tuhan. Amin. Berani melangkah, tidak ragu bersama dengan Tuhan. Karena kata firman Tuhan, bersama Yesus aku lakukan segala perkara. Bersama Yesus lakukan, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Ayo mari kita sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia
Bersama Yesus tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kemenangan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada, kata firman Tuhan. Dia senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan. Sertakan Tuhan dan berani melangkah. Yang ketiga adalah apa? Fokus kepada suara Tuhan. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 dari Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Bertindak hati-hati dalam hidup. Fokus kita hanya kepada Tuhan, suara Tuhan, maka janji dan berkat akan menyertai kita. Fokus, Bapak Ibu. Ada orang mengejek kita, menghina kita, jangan hiraukan itu. Firman Tuhan jelas katakan, teguhkan hatimu. Kalau kita bersama Tuhan, apapun kata orang lain, mungkin orang lain berkata, oh nggak bisa, engkau tidak beruntung. Tapi percayalah, kalau bersama dengan Tuhan, dikatakan bahwa supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemana engkau pergi akan Tuhan berkati engkau. Keluargamu, pekerjaanmu akan Tuhan berkati. Engkau akan beruntung dan berhasil dalam kehidupan asal kita menyertai sertai Tuhan dan dengar, fokus kepada firman Allah dalam hidup ini. Hari-hari ini tidak ada yang mampu menguatkan kita selain dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kekuatan kita hari-hari ini. Kita banyak melihat keadaan seperti yang kita tonton keadaan di luar kita yang tidak membangun iman kita. Tapi percayalah pada pagi hari ini, dengar firman Tuhan. Kalau engkau sertai Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan dengar anak-anak, dengar pemuda remaja di tempat ini, sebelum engkau melangkah, sertakan Tuhan dalam hidupmu, supaya keluargamu, kehidupanmu berhasil. Pada pagi hari ini kita beruntung, bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan baik dan masih memberikan supaya kita mendengar firman. Banyak saat ini orang yang tidak bisa mendengar firman, menjadikan gereja menjadi bongkar, ya. Mau tidak mau beribadah diusir. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini buat Tuhan yang sudah memberikan kepada kita firman yang ada. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan bagi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Tuhan berpesan bahwa selalu sertakan Tuhan, berani melangkah, fokus kepada suara dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, iman kami kepadamu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami tidak lari dari kehendak-Mu, kami tidak lari dari rencana Tuhan, tidak lari dari rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan sesuai kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menerima dari perjamuan kudus.